Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah laga yang sejujurnya benar-benar penuh kejutan, transisi mematikan dan pemecahan rekor yang luar biasa. Swiss baru aja menggeser tuan rumah Kanada untuk menjuarai grup B dengan kemenangan tipis 2-1. Nah, meski kedua tim ini sebenarnya udah sama-sama dipastikan lolos dari fase grup, pertandingan ini jauh banget dari kata formalitas. Ada taruhan besar di atas lapangan, dan detail taktis dari laga ini, wah bener-bener menarik buat kita bahas. Sebagai analis, saya antusias banget buat ngebedah ini bareng kalian. Kita bakal lihat gimana strategi yang kelewat hati-hati justru bisa jadi bumerang, dan gimana seorang talenta muda sukses menempatkan namanya sejajar dengan para legenda sepak bola dunia. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. 39. Angka ini adalah kunci dari keseluruhan pertandingan. Bayangin, cuma butuh waktu 39 detik aja di awal babak kedua buat Ruben Vargas menghancurkan skema permainan tim tuan rumah secara total. Ini bukan sekedar gol cepat biasa ya, ini adalah gol babak kedua tercepat di turnamen sejak gol bunuh diri Daniel Agger buat Denmark pas ngelawan Belanda di tahun 2010 lalu. Coba kalian bayangin jadi pemain Kanada. Mereka masuk ke ruang ganti dengan sebuah rencana yang udah matang, tapi belum genap semenit mereka balik ke lapangan, rencana itu udah harus dibuang ke tempat sampah. Momentum itu segalanya dalam sepak bola elit, dan Swiss berhasil merebutnya dalam sekejap mata lewat transisi yang super brilian. Oke, kita masuk ke poin pertama yang sangat krusial, kehilangan keuntungan bermain di kandang. Jadi gini, poin utamanya adalah hasil akhir 2-1 ini sebenarnya bukan soal Kanada lolos atau enggak. Mereka tuh udah aman di babak 3-2 besar berkat kemenangan telak 6-0 atas Qatar di laga sebelumnya. Masalahnya adalah tentang di mana mereka bakal main selanjutnya. Kanada itu sadar betul kalau hasil imbang, iya cuma butuh 1 poin aja, udah cukup buat mastiin laga babak 3-2 besar mereka dan bahkan potensi babak 16 besar tetap dimainkan di benteng pertahanan mereka sendiri, yaitu Vancouver. Tapi gara-gara kekalahan ini, mereka harus rela turun ke posisi kedua dan terpaksa berkemas terbang ke Amerika Serikat, tepatnya ke Los Angeles buat ngadepin runner-up dari grup A. Di turnamen dengan jadwal yang sepadat ini, kelelahan akibat perjalanan lintas negara, ditambah hilangnya dukungan magis dari puluhan ribu supporter sendiri, itu jelas sebuah kerugian taktis dan psikologis yang masif banget buat mereka. Nah, sekarang mari kita bahas akar masalahnya. Taktik hati-hati di babak pertama. Kita harus membedah apa yang ada di kepala pelatih Kanada, Jesse Marsch, di 45 menit pertama. Yang bikin heran dari statistik awal ini adalah betapa pasifnya Kanada. Mereka seolah nerapin low block yang terlalu dalam. Marsch mungkin sekarang lagi nyesel banget ngelihat betapa berhati-hatinya tim asuhannya. Coba deh, penguasaan pola mereka cuma 30,5%. Pertandingan ini tuh berjalan sangat alot dengan kualitas peluang yang minim banget. Kalau kita lihat dari kombinasi expected goals atau XG, yang mana ini ngukur kualitas peluang ya, dari kedua tim tuh cuma nyentuh angka 0,97. Swiss nyatetin 0,69 dan Kanada cuma 0,28. Memang sih Kanada sempat agak berani keluar nyerang setelah jeda minum, sampai maksa kiper Gregor Kobel bikin penyelamatan dari peluang Sailarin dan Ali Ahmad. Tapi secara keseluruhan, ini tuh murni taktik bertahan total yang, sayangnya, justru ngundang bencana buat mereka sendiri. Terus, apa yang terjadi setelahnya? Ya, sebuah ledakan di awal babak kedua. Kronologi ini benar-benar ngegambarin dengan sempurna gimana runtuhnya pertahanan Kanada. Babak pertama yang lambat tadi langsung diganti sama ledakan mematikan dari Swiss pas peluit babak kedua dibunyiin. Tepat di menit ke-46, taktik Kanada langsung ambyar. Vargas nerima umpan matang dari Johan Manzambi dan tembakannya membentur tiang dekat sebelum masuk ke gawang. Kanada seketika ada di bawah tekanan yang luar biasa. Nah, belum juga mereka sempat ambil napas buat nata ulang formasi, di menit ke-57 pertahanan mereka robek lagi, Bril Embelong ngelewatin Luc de Fougeros dengan gampang banget, terus ngasih umpan tarik ke Manzambi. Tembakannya sih sebenarnya ngarah tepat ke kiper Maxime Crepeau, tapi bolanya malah nyelinap masuk. Kanada baru bisa ngerespon di menit ke-76. Lewat Promise David, yang kerennya nyetak gol cuma 70 detik setelah dia masuk dari bangku cadangan, manfaatin umpan silang akurat dari Nathan Saliba. Tapi ya, semuanya udah terlambat. Lanjut, mari kita bedah secara angka. Data tembakan dan harapan gol atau XG. Ini bagian favorit saya. Kalau kita cuma ngelihat deretan angka ini di atas kertas tanpa nonton pertandingannya, kalian pasti mikir Kanada yang mendominasi. Secara matematis nih ya, pas peluit panjang dibunyiin, Kanada nyatet jumlah tembakan yang jauh lebih banyak, 13 berbanding 6. Mereka juga unggul dalam kualitas penciptaan peluang dengan nilai XG 1,34 berbanding 1,06 milik Swiss. Tapi, inilah realitas kejam dari sepak bola elit. Walaupun penguasaan bola Kanada minim banget, mereka sebenarnya bisa aja ngebunuh Swiss lewat serangan balik. Tapi, sayangnya mereka buang-buang peluang emas.
salah satunya sundulan Derek Cornelius yang melebar di akhir laga. Di sisi lain, skuad asuhannya Murad yakin ini tampil sangat klinis dan efisien. Peluang sekecil apapun bisa mereka konversi jadi gol. Mereka benar-benar cuma butuh 6 tembakan buat ngehukum tuan rumah. Gila kan? Sekarang, kita harus memberikan panggung buat sosok ini, Johan Manzambi, sang pemecah rekor. Kita jelas nggak bisa mengakhiri analisis taktis ini tanpa ngebahas sang wonderkid yang jadi bintang utama di laga ini. Pemain muda dari klub Freiburg ini baru aja ngukir namanya pakai tinta emas di buku sejarah. Dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist krusialnya, Manzambi resmi jadi pemain ketiga di abad ini yang mencatatkan 4 keterlibatan gol, yaitu 2 gol dan 2 assist dalam satu edisi turnamen pada usia 21 tahun atau lebih muda. Coba kalian dengerin siapa aja nama yang sekarang sejajar sama dia. Kylian Mbappé di tahun 2018 dan Thomas Muller di 2010. Gak berhenti sampai di situ, dia juga mecahin rekor sebagai pemain kelima di bawah usia 21 tahun sejak 1966 yang mencatatkan keterlibatan gol ganda dalam lebih dari 1 pertandingan. Dia gabung sama legenda-legenda absolut kayak Muller, Bastian Schweinsteiger, sang fenomenal Ronaldo Nazario di tahun 1998, dan Ferenc Bene. Bisa masuk di kategori statistik yang sama persis sama nama-nama raksasa itu. Wow, ini benar-benar pencapaian yang luar biasa masif buat seorang pemain muda. Hal ini akhirnya ngebawa kita pada kesimpulan dari bedah taktik hari ini. Kelolosan pertama dalam sejarah Kanada ke babak sistem gugur ini jelas sebuah pencapaian yang patut dirayain dengan bangga. Tapi, kekalahan dari Swiss ini ngasih sedikit awan mendung di tengah euforia mereka. Pelatih Jesse Marsch dan skuadnya sekarang harus ngadepin tantangan mental dan taktis yang jauh-jauh lebih berat. Jadi, pertanyaan saya buat kalian sebagai penutup adalah, bisakah Kanada bangkit dari kekecewaan taktis ini dan kembali tampil mematikan di Los Angeles tanpa energi dan dukungan magis dari penonton tuan rumah mereka sendiri? Mampukah mereka beradaptasi sama tekanan di lingkungan yang baru? Ini bakal jadi ujian karakter yang sebenarnya buat mereka. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah laga yang seru ini. Pastiin kalian terus ngikutin perkembangan turnamen yang makin panas ini ya. Sampai jumpa di analisis taktis berikutnya.